أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Hadis yang ke-10, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, nomor hadisnya 1015 pada kitab zakat, bab al-qabulu kasbit tayyib wa tarbiyatuha, yaitu diterimanya hasil usaha yang baik dan dianjurkan untuk berusaha mendapatkan usaha yang baik. Kata Al-Imam Muslim, haddatsani Abu Quraib Muhammad bin al-Ala, telah menceritakan kepadaku Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala. Haddatsani Abu Usam, haddatsana Abu Usam, telah menceritakan kepadaku Abu Usama. Ya, haddatsana Fudail bin Marzuq Ar-Raqashi, telah menceritakan kepada kami Fudail bin Marzuq Ar-Raqashi. Haddatsani Adi bin Thabit, telah menceritakan kepadaku Adi bin Thabit an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abi Hazim dari Abu Hurairah. Ini sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ada perselisihan ulama terkait dengan nama perawi Fudail bin Marzuq. Fudail bin Marzuq ini dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar adalah saduqun. Komentarnya, perawi dengan ketingkatan saduq itu maknanya derajatnya tidak turun dari hadis yang hasan. Dia hadis ini hasan minimalnya, tapi nanti dia ada penguat dari hadis-hadis yang lain, namanya syawahid atau mutabi dalam sanad yang lain, sehingga menjadi sahih li ghairihi atau sahih li zatihi. Itu sebelum bahas hadis isinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Faqala Allah azza wa jalla, ya ayyuhar rasul qulu min thayyibati wa'malus salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah, sesungguhnya aku mengetahui atau aku bima ta'maluna, yaitu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa qala, kemudian Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma dzakara rajula yutilus safar." Kemudian Nabi menyebutkan seorang lelaki yang lama safarnya, yutilus safar, lama safarnya. Ya, asy'asa akbar, rambutnya, posisi atau kondisi tubuhnya, bajunya compang-camping, enggak keurus. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dia ucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, wa mat'amahu haram
wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzziya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, gitu ya. Pakaiannya dari yang haram, dikenyangkan dia dari yang haram, maka bagaimana akan dikabulkan doanya? Ini hadis yang panjang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini salah satu hadis min afradil Muslim, yaitu salah satu hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kutubus Sittah, enggak ada yang lain. Nanti baru diriwayatkan lagi ada mutabinya dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dari jalur sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Nanti dari Abu Sa'id Al-Khudri ada lagi, dari Abu Barzah ada lagi. Itu namanya syawahid. Maka di sini tadi saya bilang terangkat menjadi sahih li ghairihi. Perhatikan, ya. Sesungguhnya Allah At-Tayyib, Tayyib itu Maha yang baik, yaitu Allah suci dari perkara-perkara yang kurang, dari perkara-perkara aib yang Allah Maha sempurna, maksudnya begitu. Allah Maha sempurna dari sifatnya, dari perbuatannya, dari hukumnya, gitu ya. Dari semua sisinya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tapi bukan Bang Thayyib. Kalau Bang Thayyib enggak benar. Ya, sempurna. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik. Dijelaskan oleh para ulama, la yaqbalu illa thayyiban, yaitu tidak menerima dari sedekah, dari perkataan, dari perbuatan yang buruk. Yaitu Allah tidak menerima pahala antum atau amalan antum dari ucapan-ucapan yang kotor, yang keji, yang buruk, dari perbuatan-perbuatan yang keji, yang buruk, dari harta-harta atau sedekah yang tidak halal. Tidak menerima. Menunjukkan bahwasanya amal-amal soleh itu terangkat dengan perbuatan yang baik atau ucapan yang baik, atau kalau dia sedekah dari harta yang halal. Begitu. Kemudian Allah menyebutkan perintah kepada orang-orang yang beriman sebagaimana perintah kepada para rasul. Dari sini diambil faedah bahwasanya hukum asal apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul, maka itu pun diperintahkan kepada umatnya, kecuali ada pengkhususannya. Seperti Nabi kita diperintahkan menikah lebih daripada 4 kali, tapi umatnya hanya 4 kali. Nabi kita diwajibkan dia salat malam, kita enggak diwajibkan salat malam. Nabi diwajibkan salat malam. Karena ada nas, ada dalil yang mengkhususkannya. Tapi asalnya perintah kepada Nabi, perintah juga kepada kita. Begitu. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan ada seorang lelaki yang safarnya panjang. Safarnya panjang maknanya dia dalam keadaan safar terus-menerus, lama. Dan salah satu dikabulkannya doa seseorang dia dalam keadaan safar. Tentu safarnya di sini dijelaskan oleh para ulama, safar dalam hal ketaatan, bukan safar maksiat. Misalnya ke Amerika cuma main judi, itu mah bukan ketaatan safarnya. Kalau safar ketaatan dia umroh, haji gitu ya, atau ke Masjid Madinah gitu kan, nah, itu ketaatan. Itu bukan safar, itu cari nafkah bro. Hah? Ya, jamaah tabligh itu bagus niatnya, masuk kebaikan. Jamaah tabligh safar dari masjid ke masjid, nggak ada yang bilang itu sesat. Ya, nggak ada yang bilang itu sesat. Ini salah satu poin yang pertama, dia safar. Poin yang kedua, lama safarnya. Orang yang lama safarnya maka dia lebih mudah terijabah doanya, karena dia akan butuh Allah, karena di negeri yang asing. Asy'asa akbar, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuk, nggak ganti-ganti gitu loh. Bahasa kita kan kalau orang safar cuman pakai baju yang apa yang ada di tas, menunjukkan terbatas. Putar-putarnya itu lagi, kadang-kadang nggak ganti-ganti. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia sangat butuh kepada Allah. Ya muddu yadaihi ila sama. Ini adab-adab dalam doa. Kemudian dia mengangkat tangan. Jadi angkat tangan itu telapak tangan ke langit, bukan begini. Ya Allah, enggak ngajabkan ke muka, tapi ke langit. Begini. Rabbi firli wali begini. Ya muddu yadai, dia angkat. Ya muddu, dia bentangkan kedua
tangannya ila sama ke langit. Begitu. Jadi bukan begini. Ini diantara adabnya dalam berdoa dan akan terijabahnya doa mengangkat tangan. Menunjukkan kita sungguh-sungguh di dalam mengangkat tangan. Tetapi ada doa-doa yang tidak hanya mengangkat. Doa Nabi itu cuma 3. Pertama, angkat tangan begini. Ini dalam salat istisqa. Allahumma agisna, Allahumma ya Allah berikan hujan. Begitu terus sampai turun hujan. Yang kedua, doa secara umum, angkat tangan dengan sejajar dengan pundak. Ya begini boleh, ya begini boleh, terserah. Yang ketiga, ketika dalam khotib Jumat begini. Doanya. Ini perbuatan Nabi ketika dilihat oleh para sahabat dalam khotib Jumat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin, begini. Itu sunnah. Ya, itu tata cara berdoa. Dianjurkan dia mengangkat kedua tangan. Kemudian ya Rabbi ya Rabbi, ya, ini salah satu pembuka doa dengan menyebutkan nama Rabb. Wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Makna Rabb itu memiliki 3 makna. Al-mulku, al-khalqu, al-mudabbir. Makna Rabb. Al-mulku, al-khalqu, al-mudabbir. Yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur. Jadi kita seolah-olah ya Allah yang memiliki langit dan bumi. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi berserta isinya. Ya Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Baru kita berdoa apa yang kita hajati. Maka disyariatkan kita memulai doa dengan ya Rabbi. Makanya dalam Al-Quran sering ada Rabbana, diawali gitu. Atina fid dunya Rabbir filli, kan gitu. Dalam Al-Quran. Ya, selalu diawali dengan Rabbi, 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 Rabbi. Gitu. Ya Rabbi habli, pokoknya selalu diawali karena itu bentuk rububiyahnya Allah. Ya, karena pengabulan doa itu terkait dengan rububiyahnya Allah. Allah yang punya kuasa mengabulkannya. Bahkan doa orang kafir pun kalau terzolimi dikabulkan, ya kan? Terzolimi dikabulkan, bisa saja. Dia nggak pandang ini, gitu. Ya, apalagi orang-orang yang beriman. Ya Rabbi. Tapi dari sebab-sebab bisa terkabulkannya doa dari safar yang lama, kemudian dia acak-acakan rambutnya, kemudian dia mengangkat tangannya, kemudian dia ilha itu merengek-rengek ya Allah gitu, ilha. Sungguh-sungguh. Kemudian dia menyebutkan salah satu sifat Allah ya Rabbi ya Rabbi. Ya, ini udah terkumpul penyebab dikabulkannya doa. Kemudian Nabi bersabda wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Sedangkan makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dikenyangkan dia dari yang haram, maka hilang tadi pengabulan doa tadi dari beberapa syarat karena dihantam, dilawan dengan perkara-perkara yang haram. Ya. Ini menunjukkan makanan yang haram itu berdampak kepada amal soleh seseorang dan pengabulan doanya. Ya, maka itu diperhatikan, jangan sampai kita makan, minum, pakai baju atau dikenyangkan dari perkara yang haram. Karena itu biasanya berdampak nanti pada ibadah. Jangankan mau ke masjid, mau di rumah aja sholat malas, kan gitu. Dampaknya begitu. Orang suka mabok, kenyangnya mabok, itu berat itu. Berat. Susah. Ya. Dari sini diambil faedah yang paling besar tadi, sebagaimana Al-Imam Muslim menjelaskan diterimanya hasil usaha dari yang baik. Diterimanya hasil usaha sedekah dari yang baik. Yaitu sedekah itu diterima dari harta yang halal, yang baik. Baik itu dari 2 sisi, baik dari zatnya, baik dari kehalalannya. Zatnya halal apa haram, yaitu misalnya babi apa bukan, ini zatnya. Kalau babi ya haram, kan gitu.
Tapi ada yang halal tapi jadi haram. Ternyata cara dapatkannya nipu, beli daging ayam tapi uang dari rampok. Uangnya mah halal, tapi caranya mendapatkan jual beli riba. Ayam pakai ayam tapi riba. Bisa nggak begitu? Bisa kan? Banyak sekarang. Hah? Haram, iya. Haram apa? Haram apa? Haram apa namanya? Aridhi sama zati. Itu tadi yang dibahas. Haram dari sisi ainiyah, hanya itu di zatnya. Zatnya, jualan babi. Halal apa haram? Mau kata gratis, ya tetap haram. Kenapa? Karena zatnya haram. Tapi jualan ayam, sistemnya sistem riba. Halal apa haram? Haram. Kenapa? Bukan ayamnya yang dijual belikannya yang haram, tapi cara jual belinya. Nasi Padang misalnya. Halal apa haram? Halal. Tapi dirubah jadi sistemnya sistem riba. Bisa nggak? Bisa. Bapak kalau beli sekarang nanti 2-3 tahun atau 1 bulan dapat tambahan. Itu kan jadi sistem riba nanti. Ada pasti akan begitu tuh nanti akhir zaman tuh. Lihat ya. Berlomba-lomba. Iya belum. Saya belum nyoba sih Pak Ustaz. Saya belum nyoba. Boleh nyoba nanti. Jadi aridi sama aini tadi dari zatnya halal apa haram. Kalau pada mazhab Syafi'i seperti anjing dikiaskan dengan babi, haram. Berarti kalau dijual beli juga jadi haram. Kalau zatnya binatang itu sendiri haram, dijual lebih haram lagi, gitu. Ya. Tapi nanti dari sisi usahanya. Gitu. Usahanya ternyata tadi rentenir bank keliling. Ya kalau dapat izin dari perusahaan halal, tapi kalau di perusahaan belum tentu. Kalau gitu biasanya rebutan. Enggak, kan kayak di bagian grup saya itu kan ada sesuatu yang itu enggak dipertanyakan, itu malah dibuang. Ya. Kumpulin aja. Ya berarti kalau sudah disepakati begitu halal lah, karena sudah diketahui secara umum. Jadi kita orang aja gitu kumpulin. Iya, sudah diketahui secara umum. Tapi biasanya kalau di perusahaan mah jadi lahan bisnis ki. Rata-rata berebutan kalau orang tahu. Baru musik kan kita biasanya perusahaan tahu itu dikembang lagi. Pokoknya asalnya zatnya halal, tapi cara jual belinya haram. Nipu bos. Oh ini mah nggak dipakai pada buat saya, padahal dia pengen ngambil untung gitu. Nah, gitu. Maka harusnya dia izin dulu sama pemilik perusahaan. Kan begitu. Bolehkah saya ambil nih Pak? Gitu, saya mau jual lagi. Oh silakan. Nah, udah. Atau kalau dia bilang, oh saya mau jual lagi, tak apa-apa saya dapat duit. Berapa kamu mau beli? Ah, itu kan begitu. Nah, itu kalau sih gitu biasanya. Ya itu sistemnya begitu. Nanti tender main. Siapa yang paling kuat kan gitu. Kan begitu. Nah, itu kan sampah sebetulnya, tapi menghasilkan uang. Kan begitu. Ya. Ada lagi yang lain? Iya Ustaz. Kadang-kadang saya lihat di masjid-masjid itu pada umumnya kadang-kadang ada yang berdoa seperti ini. Kadang ketika baca doa apa dia seperti ini. Itu apakah ada maksud dan doa? Aneh nggak tahu kalau dia begini itu apakah maksudnya? Maksudnya menolak Bala. apa gimana kan? Nggak ada. Nah. Pertama kita berdoa kepada Allah yang Maha mengetahui. Masa kalau pada paket kode seolah-olah lo nggak tahu ini bala. Nah, itu kesalahan. Yang nas adanya begini doang. Nggak ada begini. Nggak ada. Ya doa bala ya begini juga lah, nggak apa-apa. Kan kita meminta kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang pengkiasan yang batil. Yang dikiaskan Allah. Kalau makhluk. Nah, ya begitu Ustaz. Itu salah satunya juga.
sini masih ada. Ini karena mungkin ketidaktahuan atau bisa jadi dia ada yang ngajarkan begitu, yang ngajarkan juga nggak ngerti ya, nggak ngerti apa-apa, gitu. Kesian. Oh, jadi yang begini-begini nggak ada lah Ustaz. Jadi adab-adab berdoa itu tadi banyak, ada sekitar 4. Tapi dia menjadi hilang, harusnya dikabulkan dengan sebab-sebab tadi dari makan, minum, pakai baju sampai dikenyangkan dari perkara yang haram. Ya, jadi perkara yang haram itu ada 2, ada haram secara zatnya yaitu dia makan babi misalnya, itu haram secara zatnya, atau haram secara jual belinya, makanannya. Makanannya halal, jual belinya haram. Ya, dua-duanya dikatakan haram. Makanya kalau orang jual beli nggak boleh ada goror, penipuan, nggak ada boleh ada jahalah, nggak boleh ada ketidakjelasan seperti jual kucing dalam karung, nggak jelas. Kalau fee dari luar berapa? Siapa? Kayak orang kenal kita dikasih fee. Ya kalau disepakati sih nggak apa-apa. Perusahaan bilang terserah lu mau dapat tender, ya lu mau dapat komisi dikasih, nggak ada masalah. Iya itu kan nggak besar jadi. Kalau sudah terbiasa begitu, antum dapat, apalagi antum nyari sendiri, oke-oke saja. Kayak aneh dulu sama Ustadz Mino, aneh jadi calo aluminium, kan dapat komisi berapa tuh kalau nggak salah dulu ya 10% apa? Meskipun setelah itu aneh disuruh kerja juga masih Iwan. Jangan. Aneh kan aneh komplain sama Ustadz, aneh dapat orderan dari aneh disuruh kerja juga, gimana? Nggak mau, kan komisi beda sama kerja, harusnya kan jadi double tuh, iya nggak dong? Karena orang nyari orderan kan nggak gampang. Ketika orang dapat orderan tuh lagi sama Ustadz minum aluminium, aneh selalu nyari tuh. Nah itu dapat fee udah disepakati, fee-nya segini, berapa aneh tanya? Ya 5% atau 20% lah misalnya. Oke, dari total keseluruhannya kan lumayan kan, gitu. Kalau dari vendor kan terserah. Biasanya orang nggak selalu udah ngasih dari vendor, Ki. Kebanyakan dari pemiliknya lah. Seringnya begitu, Vi. Kalau vendor itu dia butuh sama perusahaan kita berarti. Tapi kalau aneh kalau seperti ini kita yang butuh konsumen. Nyari, yang penting sudah dapat dari salah satu udah beres, kita nggak perlu minta dua-dua. Kadang-kadang orang kan nggak sabarnya maunya dua-duanya, dari sini dapat, dari sana dapat. Ada yang begitu banyak. Ya kalau dua-duanya, misalnya dari konsumen dia mau ngasih sukarela nggak apa-apa. Tapi kalau kita patokan ini komisi buat saya mana ya? Gitu. Kayak aneh kemarin beli kambing, salah satu jamaah saya bawa ke sini. Kata tukang kambingnya, tenang aja, terdapat fee dari saya. Ngomong nih, catat omongannya ya. Ini aneh nggak ngomong nih. Kira udah jadi, hilang dia. Oh Ustaz, aneh telepon, Ustaz sebentar tunggu aja di situ, kagak datang. Oh ya udah nih pulang aja. Aneh bilang kagak beres lu janjinya, dijanjiin. Mau tahu aja komisi dapat nggak nih? Dapat, Ustaz. Ustaz kan yang nyarikan. Tapi kirain duit udah di tangan. Bakhil, pelit. Oh, sorry Ustaz, aneh ada urusan aneh. Ntar aneh kesana. Kita suruh tungguin, coba. Ngapain lah kalau begitu. Ada yang begitu. Banyak ya. Kalau lagi butuh dicari dapat, giliran udah dapat, duitnya turun, hilang. Soalnya nggak kenal. Ya, benar nggak? Iya, gitu. Luar biasa kan? Ya, gitulah. Jadi haram ada dua, dari zatnya, dari usahanya. Maka dua-duanya harus dihindari. Ya, kita tutup kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.